sudah kau sudahlah ditanggung bini makan hidup segala macam selingkuh pula. Bisa ditagih kau. Nah, ini gimana Tat? Biar seimbang ibadah dengan pakai SD. Istilah kata orang tuh akhirat Kita kejar, dunia ngikut. Oke, siap. Seimbang nih kayak pretel lo. Seimbang gimana mau seimbang nih? Kalau seimbang nih 50 ada. Kalau sehari ini berarti 24 jam, 12 jam ibadah. 12 jam Itu ya. Bukan juga. juga. Istilah itu jangan sampai Ibadah kewajiban gitu sebagai orang Islam tuh tertinggalkan karena kita begawe. Ada hadis yang mengatakan istilah kalau kita kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Betul. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi, BKS itu ibadah. Iya. Nah, istilah kalau jadi ibadah bukan cuma sekedar sholat, tunggak-tunggit, bukan cuma sekedar puasa, nahan lapar segala macam. BKS pun ibadah. Jadi di dalam itu kalau bisa kita hidupkan semua tuh 24 jam tuh jadi ibadah. Iya. Ngapa soalnya Allah Subhanahu wa taala bilang apa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku, beribadah padaku. Masa ibadah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala cuma sekedar sholat? Ya, diciptakan manusia dari lahir sampai dia meninggal, ibadah yang dimaksud tujuan utama ibadah untuk menyembah ibadah itu hanya dalam kategori sholat aja lah, kategori zikir aja lah. Kita butuh hidup. Berarti hidup itu apakah ada disebut ibadah? Kalau dia sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal tadi, maksudlah di dalam ibadah. Jadi sebenarnya yang kita begawe, bekas segala macam itu pun ibadah. Itu ibadah. Berarti bisa full kita gitu. seimbang tuh Tan. Bisa kita seimbang doang. Bahkan kalau kita kerja full, bukan seimbang, full. Kalau full kita ibadah. Bukan 50-50 lagi 50-50 lagi. Benar, karena kita begawe itu kadang masuk jam 8 pulang jam 4 ada berapa jam itu? Berapa jam tuh? Kita ibadah lagi malam misal kita majelis lah ibadah lagi. Kita ngaji malam Jumat lah ibadah lagi. Jadi ibadah tuh tidak bisa kita persempit. Cuman tentang majelis zikir, majelis bukan ibadah. Jadi jangan sampai mempersempit. Ini Islam, agama Allah, Al-Qur'an sebagai pedoman. Kira-kira masa pedoman Al-Qur'an ini cuma tentang sholat ya? Yang namanya pedoman hidup nih dari kita lahir sampai meninggal itu diatur sama Allah. Diatur sama Allah. Ketika Allah ngatur nih dengan tujuan supaya ibadah, maka pasti segala hal itu dibahas sama Allah. Dari mulai keluar rumah, kalau sesuai dengan niat dan segala macam dapat nilai ibadah. Maka dalam satu hadis ini dikatakan innamal a'malu binniyat, seluruh amal ibadah ini tergantung daripada niat. Jadi amal apa ya kau nak bercangkol niat kau untuk begawe untuk itu apakah ibadah. Belum tentu istilah orang yang sholat tunggak-tunggit di masjid lebih besar pahala dibanding orang yang begawe. Tentu. Ada cerita Sayyidina Isa alaihissalam ketemu seorang laki-laki, dia lihat orang itu laki-laki itu ibadah aja full, istilah kan sholat ya lah segala macam. Tidak ketengok sama sekali dia kayak tidak begawe. Kemudian Sayyidina Isa bertanya, ini dikutip dari kitab Al-Barakah Sifat Nisa'i wal Harakah karangan Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Umar Al-Hubayshi. Kebetulan Anda baru beli kitabnya. Kalau pengen lebih lengkapnya ada di kitabnya. Salah satu yang anak kutip dari situ diceritakan Sayyidina Isa alaihissalam ketemu orang laki-laki yang dia tengok tuh begawe ibadah ya lah. Ibadah dalam artian sholat mungkin atau karena kan ibadah orang dulu dengan kita sama lah, sama-sama Islam mereka. Kemudian ditanya sama Nabi Isa, ma taf'al atau ma taf'al, apa yang dia lakukan? Atau abad, aku sedang beribadah. Hanya nanya, kau ibadah, sholat, misalnya ngaji segala macam. Terus tidak ku tengok sama sekali kau ni begawe untuk nyari itu hidup kau tu. Tanya, terus man ya uluk, siapa yang nafkahi ente? Tadi bilang akhi, saudaraku, entah abang tadi tidak tahu. Pokokku fokus ibadah. Nanti abah atau adikku yang saya makan. Apa kata Nabi Isa AS? Akhuka a'badu minka. Kakak ente atau adik ente yang ngasih ente nafkah itu sebenarnya lebih beribadah daripadanya itu. Karena memberikan nafkah. Kenapa? Karena orang bisa ibadah dikarenakan sedekah ataupun makanan yang dia kasih, maka apa yang dia lakukan
pasti kembali kepada orang yang melakukan. Artinya kau sholat segala macam dengan ku kasih makan, kau bisa sholat segala macam, ku kasih keperluan kau bisa ibadah dan segala macam, itu pahala yang kau lakukan dapat juga sama orang yang ngasih. Nah kalau ku tambah sikit yang ibadah, ku di atas dia. Kalau dapat istilah kau dapat 10 kali sholat, ku tinggal ngasih kau makan supaya kau bisa sholat. 10 kali sholat, ku dapat 10 kali sholat. Ku tambah sikit sholat, berarti ku di atas kau lebih sikit. Nah istilah itu kan. Nah, jadi kalau kita bisa pahami betul, maka itu pentingnya kita punya ilmu ataupun yang namanya belajar supaya kita menata kehidupan kita ini sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya semuanya dinilai sebagai dalam kategori ibadah. Tuh, Bang Kodi, jangan salah lagi. Tapi gini, boy kadang kadang-kadang ada orang kok kalau nak bergawe tu dia lupa dengan ibadah. Tu macam mana tu? Malas dia rasa malas tu ibadah kita lagi ibadah. Tu solat tu. Jadi itu tergantung kuat-kuat iman lah istilah tu. Yang kuat iman begitu dia dapat gawe, begitu dia tengah bergawe ada azan, tinggal langsung. Tapi tadi agama Islam ni fleksibel. Waktu sholat misalnya zuhur, itu sholat zuhur itu panjang. Ya. Untuk apa? Untuk mungkin orang yang identik orang siang itu bergawe. Terkadang orang capek dan lain sebagainya. Ada waktu dari habis zuhur itu sampai sebelum asar itu kan bisa sampai 3 jam. Artinya dimanapun dia bisa laksanakan sholat. Bukan berarti dia mengabaikan sholatnya, bukan. Ya. Tadi dia berkais tadi dia untuk hidup ini juga ibadah. Dalam kondisi sama-sama ibadah sebenarnya. Ya. Tinggal dia kuat-kuat iman dalam artian ya kalau emang seandainya dia bisa untuk langsung memenuhi panggilan tadi dipenuhi. Tapi tadi harus ingat dasar syarat sholat. Ya. Kalau seandainya baju dia tidak memenuhi syarat sah sholat, maka coba dia sholat. Bisa baju kena najis, ya. Bukan masalah kotor, ya. Kalau kotor yang dan sebagainya itu kan masalah kotor selama kotoran tersebut bukan najis. Kalau hanya berkeringat ya bisa. Yang penting dia ada ketika wudhu dia dalam keadaan tidak menutupi daripada area yang harus nak wudhu. Seandainya dia, kalau dia seandainya dia pegawai bangunan bersemen, tangan bersemen semua di sini, dia harus kena wudhu. Tak kena harus diselesaikan dulu. Bersihkan dulu macam. Jadi istilah yang penting dia ibadah tadi gawe tadi jangan sampai ninggalkan sholat. Jadi orang ni dalam kitab Al-Barokah dibagi 3 macam. Ada orang yang dia disibukkan dengan akhirat sampai dia melupakan ma'ash untuk penghidupan dia. Nah ini termasuk orang yang beruntung sebenarnya. Nah, dia benar-benar sudah masuk dalam tenggelam benar dengan cita dan ibadah. Yang kedua ada orang yang dia sibuk dengan ma'ash penghidupan sampai lupa dengan akhirat. Sampai tadi asal bergawe sholat asar lewat, semua sholat lewat, sampai zakat pun lewat, ngejar dunia, ngejar dunia tadi. Lupa akhirat. Itu minal halikin katanya. Itulah orang yang akan binasa. Ada orang yang lebih pintar lagi, pintar dalam artinya dia nyari dunia tadi penghidupan untuk persiapan ke akhirat. Karena dia tahu dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita menuju akhirat. Jadi dunia ni lah kita untuk macam mana cara kita istilah beladang tu kita nabung. Kapan kita panen nanti dia akhirat. Maka kita ciptakan sama Allah tu ditarunkan ini supaya bertanam-tanam dulu, istilah nabung tu investasi dulu. Masya Allah. Tuh pemirsa, di dunia ini kata Ustaz Rosid ada 3 tipe manusia. Nah, kita pilih lah yang mana? Nah, yang cinta akhirat sehingga melupakan dunia, atau yang cinta dunia lupa akhirat, atau yang pintar deh dunia disiapkan untuk ngejar akhirat. Nah, pemirsa kopi majelis, pilih lah yang mana? Kalau saya lebih tertarik yang 3 tadi, yang ketiga dunia, investasi di dunia untuk panen di akhirat. Oke, ini dulu Ustaz. Oke, siap. Panjang lebar lagi telah berapa puluh menit nih. Bismillah. Ustaz ni pedagang tak, Dok? Dagang saya. Oh. Kalau juga Ustaz. Bekas dagang tu. Ini usaha. konsep dagang secara Islam tu macam mana, tak?
konsep dagang secara Islam tuh inti tadi memenuhi daripada rukun tergantung dari kita nak ambil dagang. Kalau dagang jual beli, yang penting tidak ada unsur riba, ya, tidak ada unsur gharar ataupun tipu daya. Ya. Kalau seandainya barang ini bagus bilang bagus, ya. Kalau seandainya barang ini jelek bilang bilang jelek. Yang kalau seandainya ini barang ini bagus, ini jelek dicampur, ini yang Dimik doh. dimix. Harus dijelaskan secara betul. Karena kejadian dulu pernah zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang yang jual gandum. Gandum ini basah. Ada gandum kering, gandum basah disembunyi di bawah, gandum kering taruh di atas. Nah, jadi begitu orang tuh nak beli, tercampurlah dengan gandum itu. Akhirnya dapat laporan, akhirnya dia dapat hukuman. Itu termasuk gharar namanya. Man rasyana falaysa minna, kata satu riwayat, bahkan siapa yang membohongi kami maka bukan termasuk daripada golongan kami, kata. Rico, Jadi jangan sampai ada tipu daya lah, ada main peco-peco lah. Kalau yang segitu lah. Bukan masalah harga kita naik, bukan. Barang tadi yang kau jual apa? Misalnya barangnya ini jual jelaskan. Barang HP asli ini enggak tahu KW. Barang ini tas KW ini apa asli ini, kata dia pada KW. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Taro. Gimana Nabi dan sahabat nyari rezeki ya? Nabi dan sahabat ataupun orang soleh lah nyari rezeki. Dan dalam riwayat hampir semua nabi itu bekais. Ada yang jadi najar, ya, najar nih tukang kayu. Ada yang jadi penggembala. Nah, kalau nabi sendiri macam-macam. Beliau pernah menggembalakan kambing juga pernah, atau tijaroh mengambil upah dari dagangannya Sayyidah Khadijah, ya. Jadi berbagai macam cara mencari rezeki itu macam-macam. Sudah dicontohkan oleh para sahabat maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada usul makasih, 3 pokok pekerjaan yang dikatakan itu yang bagus, yaitu az-zar'a was-sana'ah wa tijarah. Az-zar'a itu semacam percocokan tanam, itu bagus. Kemudian as-sana'ah, membuat produk. As-sana'ah buat produk. Yang ketiga itu tijarah. Nah, ini ulama masih khilaf yang mana yang bagus di antara 3. Ada yang bilang tijarah bagus, ada yang bilang lebih bagus zaro'ah. Apa zaro'ah bercocok tanam ini lebih bagus? Karena lebih mendekatkan ke sifat tawakal. Sekarang kau bertanam bibit segala macam, tidak tahu nih buah hasil apa enggak. Kadang kita nanam bibit sawit, tidak tahu lagi nunggu berapa tahun. Lebih tawakal, lebih mendekatkan pada tawakal tadi. Ada para sahabat-sahabat itu pun sama. Dan perlu kita garis bawahi, Rasulullah dan para sahabat itu sering kita dengar dalam kondisi yang banyak orang selalu menjelaskan Rasulullah dalam keadaan susah, miskin segala macam. Padahal kalau kita mau teliti lebih jauh lagi, Rasulullah itu orang kaya, sebenarnya kaya. Kaya. Bukan Rasulullah setelah nikah sama Sayyidah Khadijah jadi kaya, bukan Rasulullah jadi berduit, karena kita kan tahu Sayyidah Khadijah yang kaya. Rasulullah tak. Rasulullah ketika melamar Sayyidah Khadijah tahu tak berapa mahar? Kambing, betul. 20 unta. 20.000 unta. Kalau dikonversi rupiah berapa? Hitunglah unta berapa sekarang. Pasti dapat duit mana kalau bukan pegawai, tak mungkin. Nah, maka mengapa Rasulullah SAW itu pegawai? Karena Rasulullah suri tauladan supaya orang lain jangan kalau nengok Rasulullah tidak pegawai, akhirnya dia nganggur. Kenapa kau nganggur? Mengikut Rasulullah. Bahkan satu riwayat mengatakan Rasulullah melamar. Riwayat yang lain dikatakan Rasulullah melamar Sayyidah Khadijah. Hadiahnya ada yang bilang 100 unta, 4.000 dinar emas, sama 28 atau 27 budak yang dibebaskan. Banyak dah tuh. Banyak. Ampun. Luwe Lambat. Jadi orang bayangkan selalu
membahas tentang bagaimana sifat dalam kondisi yang sulit. Pada Rasulullah SAW orang yang bekerja, ya, kan? Bekerja dan dia bekerja baik dia bekerja sendiri ataupun bekerja dengan orang. Kalau dengan Sayyidah Khadijah bekerja dengan orang. Nah, bekerja dengan orang nih ini jadi kadang menjadi satu sisi yang sering terjadi polemik di masyarakat umum. Ada begawe sama orang, kalau terikat dengan yang nama jam kerja, maka dia harus sesuai dengan jam kerja. Gimana kalau seandainya kuni gawe perjanjian jam 2 selesai, tapi sebelum jam 2 pulang. Nah, kalau dia belum selesai dan dalam perjanjian itu dia memenuhi daripada jam tadi dia pulang, maka ada di sebagian gaji itu yang tidak halal. Bukan semua gaji, sebagian gaji. Kalau dia hitung berapa gitu kan? 10% gitu. Bahkan kalau kita begawe, ada istilah nganggur, istilah pas begawe ini baca Quran aja lah ibadah. Tak salah, justru ente dalam keadaan begawe sama orang, kemudian ente baca Quran dan ente melalaikan tugasnya, ente berdosa di situ. Dalam keadaan yang dalam keadaan sifat ibadah aja lah, baca Quran ya, segala yang melalaikan kita menyebab akhirnya orang begawe terbengkalai orang lah ngantri nak belanja nanti lo pagi baca Quran. Agak dianggap tak boleh. Apalagi kalau begawe main game. Nanti lo bertunggu orang sakit lebih kali berdosa yang sifat ibadah aja lah dia melalaikan gawe dia dah. Tak boleh. Apalagi kalau di luar ibadah. Tuh, jadi ketika kita begawe sama orang tuh harus benar-benar diperhatikan jam karena itu begawe, maka enak begawe sendiri sekawai jo karena buka jam berapa atau jam berapa kalau ada modal. Tapi kalau begawe ke orang ala kulihal. Kadang juga ada yang jadi polemik sekarang nih yang lah umum lah biasa kita dengar, orang masuk gawe pakai orang dalam. Ada dua nih, ada nama pakai orang dalam, ada pakai nama rasuah ataupun nyogok. Pakai orang dalam ini berarti dia mungkin ada keluarga di dalam. Ada pun yang rasuah ini nyogok tidak ada orang dalam tapi dia pakai nyogok. Gimana yang benar? Nah, ketika dia pakai orang dalam, itu kan ada nilai tindakan kezaliman. Karena seharusnya orang ini lebih pantas untuk diterima. Ya. Misalnya syarat S1 dia baru D3 ataupun SMA tiba-tiba dia diterima, berarti kan ada tindakan kezaliman ada orang lain, ada tindakan kezaliman, kesalahan zaliman ketika awal dia masuk. Atau dia kalau seandainya dia rasuah, dia nyogok ya, nyogok rasuah ini hukumnya berdosa ya, ataupun dia nyogok itu berdosa. Ada yang nyogok dibolehkan kalau seandainya pertahankan gitu. Dia seharusnya diterima. Tapi ada yang ganggu. Mau tak mau lah sistem tadi harus bayar. Nah, betul tidak tuh. Kalau rasuah nyogok tidak, tapi dia kena sisi dosa karena membudidayakan kebiasaan yang buruk. Kenapa dia rasuahnya itu dia tidak kena dosa? Karena dia emang harus diterima. Ya? Yang namanya nyogok itu kita membayar orang yang seharusnya kita ini tidak punya hak untuk diterima. Nah, berbeda kalau kita ini sebenarnya punya hak diterima, lah memenuhi syarat segala macam, tapi ada sistem. Kau harus bayar, bahasa di administrasi. Ya. Kalau kau bayar nih baru lolos. Dan dia emang layak untuk diterima. Cuma nyogoknya nyogok tadi dia tidak kena, tapi membudidayakan kebiasaan yang buruk sehingga orang ke depannya semua pengen sehingga tradisi ini berlanjut. Nah, tradisi yang masuk harus bayar itulah yang dia dapatkan poin kesalahan dosa di situ. Nah, terus cuman dengan rezeki ada jadi dengan gaji tadi. Orang kayak gitu ketika dia masuk rasuah atau macam dia dosa pas waktu itu ya lah. Nah, kalau urusan dia gaji cuman kalau seandainya dia begawe benar, jadi ada terpisah. Nah, kalau dalam dia begawe itu dia benar, maka rezeki dia sesuai dengan rezeki dia halal. Ya, tak ada istilah, tak ada jariah itu, tak ada haram kayak gitu. Ada masalah. Yang diterima aja. Yang penting dia tadi begawe sesuai.
Benar benar ya. Benar. Tapi kalau seandainya sudahlah dia Nyogok, begawe, tidak benar. beres. Jadi dari sisi begawe tadi kan ditengok. Ya. Karena seandainya kita hukumkan semua apa namanya dari nyogok semua sampai apa nih semua Sampai gaji-gaji dia nggak salah buat. repot juga. Orang Repot juga. bisa tobat sampai cuma orang bisa tobat ya. Meskipun dalam mausu'ah fiqhiyah itu Al-Kuwaitiyah mengatakan orang yang masuk dalam masuk dengan cara nyogok seperti itu seluruh gajinya dianggap haram dalam mausu'ah fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu umum. Tapi malah dapat dari guru anak, seorang yang bilang ketika orang nyogok itu yang ketika awal nyogok Awal itu nyogok juga. kan. Adapun gaji nanti urusan dia dengan Kinerja dia. kinerja dia. Sebagai penutupan, Konten di sini ya. Silakan. jadi PKS itu kebutuhan, tapi bukan menjadi tujuan. Oke, Minum dulu. sakit minum dulu. Minum dulu kita. Ingat, PKS itu adalah kebutuhan bukan tujuan. Ustadz Rosid Saifullah. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah sikap kepada Allah, kami mohon ampun, dan secara pribadi kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Taro. Banyak gitu.